bae abang nih encang-encing, nyak babe. Kita orang kapling hampir semuanya dulu tuh kapling itu Betawi lah campuran. Betawi, Batak, Jawa itu campuran. Tinggalnya sekitaran Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, antara Setiabudi, Duku Atas, Manggarai, Penabang, di Mata Lima, Karet, Gang Buaya, Via Darat, Via Empang. Nah, ini salah satunya ada Bang Mus. Bang Mus kopi ini biar muka kelihatan. Nah, nyalain. Nah. Biar kece. Gimana? Oke. Ini ada Yasin juga. Yasin juga pindah Setiabudi sini. Setiabudi ya, Bang Mus Setiabudi ya? Duku Atas. Bang Mus Duku Atas, Setiabudi, gue Duku Atas, Setiabudi juga. Dan kita ini campuran, Bang Mus ada Makassarnya, Betawinya ada Sundanya. Yasin juga, Yasin Banten juga sini. Campuran ya, Banten, Betawi juga gitu. Nah sekarang tapi kita mau apa ini ngebahas apa ini Bang Mus nih? Ya, kenalin dulu deh. Oke. Silakan Bang Mus perkenalan dirinya. Ya, nama saya Mus panggilannya. Tapi ada yang bilang Bang Bewok, ada juga yang bilang Irwansa. Kalau Irwansa itu ya orang-orang kantoran lah elit. Iya, elit ya. Ada kelasnya juga panggilan itu. Tapi kalau orang kampung di sana di Bulak bilang saya tuh Daeng. Nama saya tuh Irwansa Daeng Mustafa. Nah, itu Daeng itu dari apa tuh Bang? Dari kakek. Oh, dari kakek. Jadi ada juga yang bilang Uban mah. Iya. Oh, Uban. Iya, gue dulu kenalnya Uban. Karena Uban itu waktu dari zaman SMP udah Ubanan. Tua sebelum berkembang. Jadi sekarang jadi muda. Jadi muda ya. Muda telat. Tua dulu baru muda. Enaknya begitu. Nah itu Mus. Nah, di sini ada Mus Bongkeng, ada Mus Uban, ada Mus apa lagi gue di kapling? Mustato siapa itu? Itu dulu. Ada ya. Oke, itu Bang Mus. Sekarang gue kenalin nih Bang Yasin. Nama samarnya Sinsika. Nama dia tancapnya Sinsika. Sin, gimana sih? Lu pindah dari mana Sin dulu Sin? Setiabudi. Nama lu dulu deh. Yasin. Sering panggil Sinsika. Karena lu ada apa namanya Bang Uwo yang menciptakan bahasa preman, cuma dipremanin lagi. Bang Uwo Kagok, Bang Uwo Koksika, Yusika, gitu. Yasin, Sinsika, dan lain-lain kayak gitu. Ada juga Garadok. Kenapa? Gak ada dedokan. Itu bahasa preman kafe zaman dulu. Garadok. Yuk, suaranya main nggak? Main. Sin, tinggal di mana dulu sebelum di kapling? Di belakang SMA 3. Oh, belakang SMA 3. GKBI. Sumbangsi. Nah, gua Sumbangsi. GKBI. Gay. Gereja. Duit gua waktu lagi masih itu tuh yang tragedi Maria Hadi gitu diri tahu gua. Dia di bawah. Dia kan di barat. Iya, di bawah SMA 3 itu dia rumahnya dia. Yang diri. Iya, Maria Hadi yang diri ya. Itu. Bintang film lama ya tahun 70-an Maria Hadi. Kita nggak tahu masalahnya ya gitu kasusnya ya seperti itulah. Ya semoga Allah mengampuni segala dosa. Amin. Ya. Oke, Yasin terus pindah kemarin tahun berapa ini? 78. Saya gue duluan, 75. Ya sekarang tuan gue. Nah, terus di kapling tuh apa itu aktivitas? Gua di kapling tuh mencrok. Minta Dari tablet 4 gua tinggalin. Mulai di kapling atas, ya kapas ya dulu ya. Dulu sebutnya kapas ya. Kapas tadi gue baru dengar nih. Kapas. Pemuda jalan pemuda. Bawah kapling Kabah. Oh. Ya, ada kan? Pemuda. Kapas, Kabah. Ya, kami ke atas. Ciptanya tahun 78 tuh. Iya, 79 ya. Cabang itu singkatan dari kapling bawah. Oh. Kabah. Kapas, kapling atas. Oh, dulu kapling atas Iya, pertama. langsung pindah ke Kabah, kapling bawah. Kapling bawah. Di daerah mana? Waktu pertamaannya di tempatnya Baman. Baman. Rumah Baman Sarap. Ibeng. Pindah lagi di belakangnya sini Ya, nih, Bang Yuk. Air gue yuk. Bang Mutis. gangnya Bang Mutis. Dari mana? Oh iya, gue pernah tahu. Iya, Pernah tahu kan? ya. Ya udah terakhir di sini ada satu.
Tapi kalau yang di Kapas itu kapling atas dekat rumahnya si Joy, Bang Jibar. Oh. Bang Jibar itu omnya si Joy. Oh gitu. Iya lah. Oh, dia dari pemuda. Pemuda, enggak pasti yang ini. Yang sekarang ditempatin nama siapa yang Batak dan Bonar. Bonar. Oh, di situ. Sebelahnya Agus Bedak. Iya. Oh. Sebelahnya Agus Bedak. Bedak, Makanya Steve. gua sama Agus Bedak juga CS juga dulu. Dulu sempat jaga warung. Pantesan sampai sekarang tuh Yasin sama Gus Bedak kayak laki bini. Dulu CS-an gua dulu CS. waktu dulu ada warung tuh. Hah? Warung namanya Cidong. Cidong. Cina. Oh. Itu gua suruh nungguin kalau nggak bedak gua. Tapi banyak yang bedak yang percaya. Tapi bilang nggak tuh? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu deh tuh. Ya pakai kalau makan makanan sih Iya. bebas. Nah, gitu lah. Itu waktu lagi gue sering diajak tuh itu kadang-kadang nonton gratis di Cahya. Oh namanya di depan di Bayuran. Yang bakalan metrolet dulu ya. Iya. Nah, itu Cahaya, Cahaya. Cahaya itu kan Iya. di pas tikungan. Gua ada Cahaya dan Melati, satu lagi ada Cahaya Cineplek. Bulian. Cineplek. bukan Oh, iya. yang dekat bukan. Mahkota. 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 Tapi yang lebih keren sih Melati. Melati, yang yang bangsa bisa dulu ya. yang ada peger. Iya, itu bangsat mulu Iya. bangkunya. Kira-kira Dulu Ah, bioskop zaman Peger. dulu tuh, lo nyender, lo pasti digigitin bangsat. Orang kayu Zaman dulu. kayu Iya. bambunya. Nah, sekarang Bang Mus nih. Bang Mus pertama tinggal di Kapling. Ah. Tahun berapa tuh? tahun 77. Awalnya dari gusuran dari Duku Atas. Oh, Nah, iya, Duku iya. Atas, saya di Infeksi. 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 Emang kayak Yus Ampong dong? Ya, sama itu aku kenal awalnya juga itu dari Oh kecil gitu. sana. Iya, iya, iya. Oh. Dari Infeksi. Garis keras itu. Iya. Pindah kemari tahun 77. 77. Di mana tuh pertama pindah ya? Pertama pindah di Bulak. Itu Oh, bukan sebetulnya langsung di Kapling, bukan ya? Di Bulak, tapi mainnya di Salah gue, Kapling. dia bukan anak Kapling. Tapi Oh, mainnya di Kapling. kecilnya udah di Kapling Kayak mainnya. gue di Cipadu, gue main di Gue Kapling. sempet nangis di Bulak karena depan rawa, belakang rawa, ya kan? Ya tempat serem dah. Iya, iya, iya. Iya. Pasti orang tahu namanya Kampung Bulak. Ya emang dulu kalau kata orang-orang dulu tahun 70-an Kareok itu tempat jin buang anak. Julukannya kayak gitu, tempat jin buang anak. Emang masih hutan, masih asli lah, jauh lah, enak lah, masih enak gitu. Tapi juga istilahnya tempat jin itu masih hutan. Ya bang, masalah kayak gitu ya. Lu kenapa tuh bisa pindah dari ini dari ke atas? Karena ada Burung. gusuran. Iya, buron. Enggak ya? Ada gusuran Antaloka. Biar pindah ke Antaloka dulu. Nggak tahu kan anak sekarang, anak yang 90 cuma tahu Antaloka yang mana gitu ya. Sekarang tuh dulu Sahid sekarang. bukan. Sahid emang Sahid sama Antaloka juga di ini ya. Bersama. Jadi Sahid dulu, baru Iya. Antaloka dari Blok M, Iya. gitu kan. Nah, Antaloka itu gedung pertama yang ada di Jakarta, yang paling dikenal. Pernah ganti nama itu gedung Muamalat. Kalau sekarang nggak tahu deh. Itu suara saya berisik banget. Iklan. Siapa sih? Iklan. Iklan, rese banget itu suaranya. Belok. Ah, kilop. Iya, iya. Biarin lah masing-masing pengen dunia aja. Lagi usaha. Iya, bisa betul. Nah, Bang Mus, bisa bergaul sama anak-anak Kapling tuh emang sama-sama dari apa ya? Dari Tinggal ya? Kapling itu tinggalnya tuh waktu SD ya. Ah. Ketemunya anak Kapling. Hmm. Jadi kita main di Kapling. Almarhum si Toyo. Oh iya. Oh, angkatannya itu angkatan Mus ya? Teman Fakir lah itu. Gitu. Ahmad di Sugeng. Ya. Itu bisa kenal sama Rio. Jalan di sana. Oh, di jalanan ketemu Rio lagi nggak tahu lah kayak gitu aktivitas kriminal kayak gitu. Rio kriminal ya. Iya. Kriminal. Lagi tetangga dia. Aku Lagi mau beli selenda. Mau jadi siapa taruh sih. itu ya banyak teman SMP juga dari Ah. Kapling. Oh, SMP iya. di 110 saya. Wah, CX. anak CX. Ya, X Tahun aja itu. dong. Mantap loh, tahun Jadi itu. gitu CX langsung kita sekolah di SMA-nya tuh di STM di Budi Utomo. Oh, Iya. anak udut nih. Tahun berapa? Tahun berapa 83 itu. 83 udah gitu. Ya emang dulu anak-anak Kapling ya sekolah itu emang
mungkin di Kreo sini belum ada sekolah kayak favorit, STM, SMA-nya gitu. Mungkin ada tapi enggak seperti di Jakarta. Makanya itu anak-anak di Kapling kalau sekolah tuh keluar dari Kreo ya, dari Tangerang lah, pokoknya di DKI semuanya. Minimal itu di daerah Petukangan. Dia bagus ya, Petukangan ya, CX paling 110 ya. dekat ya, Paling dekat. Kalau nggak Majestic, Blok M, sama Yaspen ada dong. Yaspen. Boncong. Oh Yaspen, oh iya Yaspen. Paling dekat Yayasan apa nih? Betul gitu. Yayasan pendidikan. Iya, Yaspen. Bocor. Yaspen, oh ada tuh Tuh, sekolah. ininya alumninya setahu gue bininya Aco. Sumi. Oh iya. Cuma dulu ya gitulah, ada sekolah-sekolah di daerah kampung kurang diminatin ya, kurang diminatin. Tahu dekat, nggak bisa mainin orang tua. Bisa nongkrong. Nggak bisa manipulasi. Nongkrong nggak ada, ya. Nggak bisa manipulasi. Nongkrong itu orang itu. Zamannya STM, nah, saya kenal tuh namanya Lili. Siapa? Lili. Ecot. Oh, Ecot. iya. Abangnya Harry Ecot. Karena Lili. waktu Wah, kita ini sekolah, tuh ya, unek-unek. waktu kita sekolah itu biasanya kita kumpul dulu bareng, berangkat bareng. Dia di Oh, iya. lapangan, Ngebesnya di mana tuh? Ngebesnya biasanya di di Boya dulu. Oh iya, di Pantaman Blok M ya. Iya. Oh iya tempat kita nongkrong. Dingdong ya. Iya. Anak sekarang mana yang tahu Hoya. Dingdong. Dingdong. Itu permainannya. Aliron. Iya. Permainannya dingdong. Oli Hoya itu apa sih? Mall kecil tempat pakaian anak-anak, mainan anak-anak gitu Hoya. Salah satunya gue suka beli mainan di situ. Pakaian sih tempat olahraga di situ. Pakaian sih tempat olahraga juga. Kalau dulu saya punya grup yang disebutnya Toyoy. Oh iya itu. Anak si Ojoy, Oh. si Toyo. Nah, jadi Toyoy. Oh iya. Bagian Tojo jadinya ya. Siapa aja tuh? Toyo, Rahmat, si Budi, Ah. emang Hijau, Ya. halo. Oh iya iya. Satu grup ya. Ramat juga lewang kan? Ramat lewang kan? Iya, Ramat lewang. Nama Lewang sama Budi Utomo juga ya? Kapal. Penerbangan. Oh, penerbangan dia sama kayak Dia penerbangan, cek ya? penerbangan. Cek ya? Iya, dia kalau lagi ngumpul ya di situ pada ngumpul semua Belum. antara anak penerbangan sama STM. Iya, oh iya pada Ngumpul situ. situ. Tapi anehnya itu mereka suka berantem sebenarnya, suka tawuran, penerbang sama budut. Tapi udah numplek di Oh, iya. ya, kagak ada minum bareng, mabok bareng. Betul. Itu uniknya gitu. Ada anak STM zaman dulu, gitu kan. Ini cerita sedikit ya. Kalau emang beda isu, beda tongkrongan itu berantem, tawuran. Tapi kalau udah datang ke satu tongkrongan itu mabok bareng. Saya jujur-jujuran aja, daripada minum bareng sini, ini pada minum bareng gitu. Jadi sih tapi nongkrong apapun segalanya kayak gitu. Dan intinya kayak gitu. Ya bagus masalah ya gitu ya. Nah kayak gitu. Sin, pengalaman lo pas di sekolah dapet tujuh gimana Sin? Gua sih emang sekolah. Gitu ya. Iya, gua. Tapi lo termasuk orang bandelnya yang udah terlalu bandel kali ya. Oh. Jadi sekolah tuh kayaknya udah nggak mau. Mungkin maksudnya gini, lo termasuk orang yang masih apa namanya survive lah sekarang lah di maksudnya Alhamdulillah. kalau dari dulu ya sama lah gue ngalamin juga gue main dulu takut gue pas SD nih Yasin gitu tapi yang bener-bener main Yasin itu dia suka manggung di belasan di apa liburan di orang kawinan itu pasti terkenal di situ. Iya. Dia penyanyi dia penyanyi. Dari dulu tuh yang gue kenal itu Yasin itu dia mungkin orangnya di bidang nyanyi itu dia selalu ada Yasin gitu kan. Di Ampakan satu lagi sama Bang Utun almarhum dia main gitar gitu Yasin. Ya pokoknya dia dueta berdua. Yasin ya gitu. Dia lagu apa sih dulu nih? Kayak Misteri Cinta ya. Ini dia. Yes, dia ya. Tahun berapa ya? Tahun berapa itu? Waktu berapa? Itu SMP tuh. Ujang Merit. Iya. Ujang sama. Itu SMP kelas 1. Ujang Merit. Lagunya apa? Apa? Lagunya apa? Jam berapa ya? Lagunya apa? Misteri Cinta. Cinta. Misteri Cinta deh. Oh, Misi Cinta apa? Apa? Nikah Astri. Ujang Amsir, Merit sama si Susi ya? Susi. Yang di RT 1 adanya Maji. Tahun 4 ya itu. Nah itu diiringin dulu sama band Jabrik. Band Jabrik iya. Anak-anak Budi Luhur. Vokalisnya siapa ya Ben Jabrik? Apa? Vokalisnya siapa ya Ben Jabrik? Vokalisnya si Jabrik sendiri. Iya tapi bisa Namanya nyumbang. Jabrik. Nama asli gue nggak tahu ya. Tapi emang dia orang kreatif ya gitu.
dia punya sablonan, pokoknya orang kreatif. Pertama ya, Pertama ada band itu, sound itu dia. sound system, dia nyewain. Karena gua kenal. Iya, kenal Pak Jabrik. Oh, kenal juga? Iya. Oh. Dia bukan yang ini apa seberang sana ya? Apa? Betul. Kejaksaan. Enggak, dia di Pojok dulu. Oh, Pojok dulu. Tapi memang dia asli sini ya? Oh, ini ya. Wah, si Betawi ya. Jabrik ya. Pokoknya ya udah, Jabrik terima kasih udah membuka belantikah musik di Kreo. Di Kreo dan sekitarnya ya. Sempat dikenal juga. Begitu ya. Bang Mus, saya pengen tanya nih. Bang Mus itu kan orang yang pindah hijrah dari Duku Atas ke Kreo, itu kan dibongkar ya gitu. Bongkaran pertama ya, enggak bongkaran keberapa lah di Duku Atas, pindah kemari, rumahnya dibongkar, dijual gitu, dibeli, terus pindah ke Kreo sini di Kapling Setiabudi. Nah, itu bisa, ini bang kita buka-bukaan aja, pas bandelnya itu, bandel kenapa itu kok bisa? Kalau bandel mungkin ya kreatif ya, teman-teman juga. Pertama awalnya sih Setelah kayu. coba-coba biasa orang kapling kan, enak nih enak. Kalau nggak mabuk tuh kayaknya nggak gaya. Nah, Tren lah. Iya nggak ngetren. Tren. Enggak gitu. Biar kata nggak ada, patungan itu. Oh biar ada 100 perak ya kan. iya. Kita minum dia tuh di lapangan. Ini perlu dibongkar. Iya. Ustaz ini kan. Sekarang menjadi ustaz ya harus dibongkar itu. keburukan. Iya, Ini keburukan dia harus dibongkar. Susah bener Pak. Yang paling parah gitu ya, ngerasain hidup jahiliyah gitu kan. Itu apa Bang Mus? Yang paling parah banget, rampok, apa jualan obat, apa melihara kerek, Paling apa tuh apa sih? menurut enggak yang menurut Iya, yang parah. parah, yang parah tuh. Kan sekarang udah hijrah Mabuk ya, nih. paling mabuk enggak. itu, mabuk. Ngumpulin supir. Iya. Ini ustaz dengerin ustaz nih, keburukannya nih. Bang Mus emang dikenal itu orang mau berantem. Panasan orang yang baik tadi. Karena dibilang gini ya, karena kan ini kan punya adek si apa? Ecot, ya. Ecot. Ecot tuh ada ditantangin lah sama neknya atau apa. Iya. Adu lah ke Diri. abangnya. Sampai ke Bang Mus. Ya udah kata gimana Bang Mus? Ya udah gimana? Ikat ya kan. Udah. Sampai pun ampun. Duitnya dikasih ke kita semua. Itu masuk pemerasan dong ya? Orang ini digebukin, duitnya diserahin gitu aja sama supir pasrah. Daripada diminta dipaksa digebukin lagi, mending gua kasih gitu ya? Iya, betul. Akhirnya buat mabok dah. Oh gitu, ya udah nggak jauh-jauh, pasti ke Habis mabok. itu apa lagi? Kan ada warung Cina tuh di depan tuh. Iya betul. Kan ada Yang jual kue. Jual kue, jual kue, jual apa lah semuanya lah. Iya, Iya. kan. Jadi anak-anak tuh pada beli berhubungin gitu. Ya udah, itu es krim tuh habis. Jadi Dirampok juga. Dirampok tapi juga. Cina bang. Iya, pokoknya apapun, musuh orang apa pun, tetep aja kita ngerampok kalau udah gitu. Sekarang udah bangkrut. Iya udah nggak ada, udah nggak ada. Itu termasuk lama juga tadi. Lama. Dari zaman Iya, iya. yang Itu udah tahun 80-an, tahun 80-an awal itu udah ada. Pun lama yang Surya Buana masih ada ini masih. Ini Bang Yus sini. Bang Mus, ini yang lumayan lah parah ya gitu. Cerita masa lalu kita tuh dari kita mulai bandel sampai kita premanismenya gitu kan. Apapun perlakuan kita, kelakuan kita tuh emang banyak maksiatnya. Nah, Bang Mus ini salah satu orang yang hijrah. Nah, awal hijrahnya Bang Mus, mungkin still sedikit ya. Hijrah saya tuh Dari saya. sudah pensiun dari Bukopin. Nah, begitu pensiun di Bukopin, saya punya cita-cita ingin usaha perkebunan. Iya. Jadi saya beli lahan di Wiliang. Oh, Nah, saya 3 Bogor. tahun, ya. Bogor. Saya 3 tahun di sana. Oh, 3 tahun di sana sendiri, ya kan, tanpa keluarga, tanpa gitu. Nah, saya baru merasakan, oh ya, dengan kesendiriannya seperti itu. Oh gitu, iya. Oh ada tadi itu sempat baca, ketika kita mau hijrah, itu balasan salah satu balasan itu adalah hukumannya kesendirian kita, gitu kan. Kita teramat tersiksa dengan kesendirian kita, tapi kita bisa menikmati. Itulah anugerah yang Allah kasih ya Bang Musai buat orang yang memang ada niat buat hijrah itu ada satu kenikmatan
itulah kesendirian, kesepian kayak gitu. Tapi belum maaf nih, belum tentu orang bisa. Betul Oh, betul. iya. Itu makanya tadi gue bilang anugerah. Tantangan itu belum semua tentu orang semua bisa. Nah, itu Sampai yang anugerah ya. namanya itu kita bikin bubuk sendiri di situ, mandi bikin sendiri di kali. Yang dulu kita kesana bukan? Iya betul. Oh, Ada di situ belum tahu semua. jauh banget ya. Jauh. Itu bener-bener di hijrah itu bener-bener apa ya? Betul. Nah, ngangkut dia sendiri. Iya, nyepi gitu ya. Tempat yang saya siahin ya itu kalau dia pesantren itu bukan Bahasa kebijakannya tampak. Nah itu pesantrennya udah berdiri di situ atau? Iya, udah ada di situ. Oh udah ada, jadi bagus gini. Melipir ya, melipir ke pesantren ya. Oh hijrahnya gitu, jadi emang Bang Mus hijrah itu nggak sembarangan jadinya. Jadi dia mendekati tempat yang dimana itu yang bisa untuk dia motivasi gitu. Misalnya ada pengajian di situ, jadi nggak sia-sia gitu. Ketika dia memang benar-benar niat hijrah, dia ngaji di situ, dia melihat apa kebaikan-kebaikan di situ, jadi emang dia lebih kuat ya Bang Mus untuk latihan hijrahnya ya. Salah satunya yang pertama itu, nah begitu itu saya jatuh tuh habis kita ngarit itu saya jatuh. Tahun berapa itu Bang Mus? Sekitar tahun 2019 lagi COVID. 19. Saya jatuh dari ketinggian 30 meter. Kurang. Iya. Nah itu tiba-tiba jatuh atau gimana? Yang itu saya pas hari Jumat. Dijorokin sama malaikat. Saya jatuh Biar dia bawah. tambah insaf. Ya gitu ya, Iya. kira-kira gitu ya. Nggak ada yang nolongin. Yang nolongin itu Ustadz. Pas pulang setelah Jumat dia nolongin saya diangkat lah. Habis itu saya telepon. Udah gitu saya telepon nggak punya pulsa lagi ya kan. Jadi kampung pulsa kan. Iya. Sama Ustadznya diteleponin lagi keluarga Jakarta. Lalu sama saya jemput. Udah saya langsung ke rumah sakit. Nah seperti ini. Alhamdulillah. Jadi hijrahnya Bang Mus itu lumayan prosesnya gitu. Dari emang dia mendapat pencerahan, dia terus gimana nih hidup gue mau lebih enak gitu kan, lebih nyaman, lebih dapat perlindungan gitu ya. Jadi menyendirilah Bang Mus gitu kan. Baru menerima apa yang Allah kasih kesendirian ya Bang Mus ya. Dia mendekati tempat ilmu itu pesantren Bang Mus ya. Video nih depannya ini video Apa sih caranya ini untuk teman-teman kita yang sudah Iya, hijrah. Boleh lah itu kita. Oh gitu, iya betul. Jadi yang jalan hijrah. ngobrol. Iya. Rekan-rekan. Iya. Jadi kita bisa Bagi sharing. bagi pengalaman lah ya. Iya, bisa lagi ngobrol di dalam. Jadi ada ide dari Bang Mus. Siapa tahu ya. Jadi channelnya ini kita bikin semacam ngobrol santai, bukan podcast ya, ngobrol santai gini. Jadi channelnya jadi untuk teman-teman yang dulu jahiliyah. Jadi untuk kembali hijrah gitu ya, untuk hijrah Betul. untuk hidup lebih baik lah dari yang kemarin. Ya. Nah, tuh. Yo, tolong rokok yo. Tolong yo satu botol lagi. Kan ada PT tolong deh Oke, diwawancara. gue sekarang mau nanya Yasin nih. Lu sama gue ugal-ugalan. Saya ugal-ugalan sampai mata gue tuh sampai kayak kis, digaruk. Oke, gue tanya lagi sama Bang Yasin. Sin. Dulu kita jajuan sini. Belum. Banyak sumpahan. Kita bukan preman, kita lebih ke brengsek. Itu yang kita susah sampai itu banyak sumpahan. Iya, Banyak yang sumpahan dari warga. Tapi alhamdulillah mungkin ada ustadz, ada ulama-ulama di Kapling sama orang-orang tua Kapling yang simpati sama kita didoain di sini ya. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Sama Ustaz Salam, sama Ustaz yang lainnya di Kapling yang doain kita semua. Alhamdulillah kita jadi Kita ini juga Kan masih jangan kalau udah daftar. ya itulah orang-orang yang pernah kita ujiin dulu mungkin. mungkin didoain. Didoain gitu. Ya alhamdulillah. Gitu. Ya lebih bagus lah dari yang dulu. Nah, Yasin ini juga pas hijrah dia hilang juga dari Kapling, cuma sebentar agak lama. Jadi dia emang mencari jalan untuk ya hidupnya lebih baik gitu ya. Ya tidak mendekati lagi yang awalnya merugikan dirinya sendiri, mabok gitu kan, nyiram orang pakai pasir. Terus dia bilang, Sin, mau rokok. Gue nggak bisa di sini. Kalau yang lihat di grup ya udah gitu. Apa yang bawa rokok ada Yasin, gue nggak tahu deh. Nenen. Yasin, awalnya jelasin.
ya ini kan gua udah 32 ya tuh ya. Sudah. Sorry ya, hijrah ini dalam arti bukan langsung orang jadi orang yang religius ya, bukan ya? Proses kan Tapi proses tetap. dulu. Ya tuh mulai kayak anak udah rumah tangga, aku kan masih belum. Gitu Pak. Jadi gua gimana nih caranya? Ya itu salah satunya. Gua hilangin dulu tuh. Awal yang dulu gua hilangin tuh. Alhamdulillah, iya. Mulai dari situ, ya kan gua sholat, kita doa, jodoh. Karena gua kan belum dapet jodoh. Iya. Alhamdulillah dikasih tuh jodoh. Cari gue. Akhirnya sadar, gue laki. Ya udah gue cari cewek. Lagi enggak telat. Repot, dia jalan jeruk makan jeruk. Langkat tua dong. Jeruk gitu loh, Pak. Langkat tua ya sini. Nah, gua proses dapet jodoh. Proses lagi malah rumah tangga kan. Anak. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi 2 anak ya. Kita doa lagi tuh kan. Lagi. Proses anak itu gua nggak mungkin langsung jadi anak loh. Gua minta doa lagi dong. Lagi. Iya. Alhamdulillah terkabul. Berarti kan gua masih disayang. Bener kan? Iya. Alhamdulillah juga Itu sini. cuma di situ tuh. Gua hilangin juga lagi kan yang dari pertama juga kan gua bilang. Jadi gue nggak sebutin satu persatu nih obat yasin jahiliannya ya. Gue dibilang hilangin satu persatu, paham ya? Iya. Ya sebetulnya sih di aku ada lagi. Tapi menurut gue yang parah. Jadi gue nggak bisa nyamain sama orang. Kenakalan itu gue nggak bisa samain. Ya yang penting kenakalan gue, begini nih, berarti menurut gue udah parah itu. Nah, itu. Ya mungkin semua orang gitu, ada yang menyamakan, ada yang enggak. Tapi kalau bagi Yasin oke tuh gue setuju gitu. Dan ketika kita bandel, mungkin ada orang yang lebih parah dari kita. Usah. Tapi kalau bagi kita tuh udah melampaui batas sih. Ya. Gitu. Dan perlu kita introspeksi dan kita merubah itu. Tapi emang qadarullah ya, maksudnya kehendak Allah ini sini kita menjadi kesejalan tuh semua Ada. anak-anak di kafe ya dikasih jalan buat hidup yang lebih baik sampai sekarang. Gue ngalamin sendiri kan. Gue bilang gue kan ngalamin sendiri. Gue minta doa, minta jodoh, alhamdulillah jodoh. Ya bang, gue minta anak, alhamdulillah ya. Ya mas ya, dan dikasih anak. Sampai sekarang Berarti ada rezeki ya? Rezeki yang belum ternilai harganya itu. Ya kan, anugerah kan berarti ya. Lebih dari itu. Oh Iya. iya. kita sampai masih survive sampai saat ini, masih punya usaha. Bagus juga udah bisa punya kerja, dia punya usaha juga, punya kebun sono. Ya bagus ya, masih ada kebunnya di Bogor, kemarin juga kesana ngambil son. Ya bagus ya. Yasin juga punya usaha online usahanya, jual beli buku ya sini. Iya, buku bekas. Tuh salah satunya gue dikasih buku. Dua kali gue sama ini dikasih buku untuk anak gue. Makasih banyak Yasin, Bang Mus. Lagi Sin, yang stop sampai di sini ya. Masih ada progresnya gitu, hidupnya bagus ya. Iyalah. Ya, dari kitanya Itu kan begini aja. perjalanan yang udah sampai sini terus. Karena kita masih banyak di belakang. Ya, perjalanan kita aja itu. Ambil faedahnya. Yang buruk-buruk udahlah, yang lalu. Yang penting kita udah bisa nilai tuh, yang mana yang buruk, yang mana yang bagus itu bisa nilai. Nah itu, alhamdulillah insya Allah, kalau kita udah bisa nilai, nah gitu. Ya itu bagi gua kalau yang masih anak-anak masih gitu sih, ya mungkin belum saatnya kali ya, belum dikasih hidayah, ya mungkin belum dikasih hidayah. Jadi buat pribadi gua aja, ya kan. Jadi gua bukan menggurui enggak, ya kan tetap tergantung dari, makanya gua bilang kalau kita punya temen yang lagi masih brengsek, susah kita nasihatin. Harusnya dari diri dia sendiri kan? Ya, betul, Bener kan? betul. Kita nasihatin sampai kapanpun nggak bisa kalau belum diri dia terpanggil itu buat bicara yang buruk. Susah. Walaupun kita nggak ngingetin, Karena gini, Ya kita boleh ngingetin doang, buat ngingetin. makin lama Ya. bukan kita makin muda, makin tua. Apa Boleh. kadarnya? Bener yang lo bilang tadi, kita ngingetin boleh. Iya pasti kita ngingetin boleh. Emang ini aja nih. ada orang yang bisa ngingetin secara lisan langsung, ada orang yang udah mencontohkan aja. Misalkan pada minum kita enggak, ya udah berarti dia ngeliat gue bisa bertahan nggak bisa. Kita nongkrong tapi nggak minum, nggak ikut ya, nggak ikut. Nah itu akan jadi motivasi dia. Iya, itu harus ada yang begitu. Jadi kita bukan mau ini mau nonjolin bener-bener kita mau minum enggak. Emang kita udah ya itu udah tadi udah kita udah enggak. Ya udah kita udah enggak yang gitu. Secara nggak langsung kita udah Tapi mengingatkan ya. Tapi yang begitu juga jangan harus menghindarin orang-orang yang nggak minum.
kalau bisa dia ngebawa. Tapi yang bilang tadi, ya itu caranya gitu aja kita ngingetin doang. Kalau nasihatin itu nggak bisa lah, nggak bisa. Udah di luar dari kita, udah luar dari itu. Kalau nggak masalah nasihatin anak lagi masih ibaratnya masih brutality lah. Ya mas, sesuai dengan porsi kita. Ya, Porsi kita emang ya. mungkin belum bisa menyampaikan secara lisan ya. Ya. Tapi emang paling enggak kita udah contohkan aja. Secara kelakuan aja. Betul. Secara Ya, kelakuan. misalnya kita emang contohkan tidak minum, tidak yang Ya, kayaknya. itu demen kayak lu juga nih. Demen. Lo mungkin mau demen dari dulu. Enggak, maksudnya gini. Munak. Maksudnya gini. Lu biar udah lurus tuh tetap masih pengalaman anak-anak. Ya, nah itu yang maksud gue itu orang-orang yang gitu yang harus datang ya. Iya, Ya. masih silaturahmi. Itu orang-orang yang gitu maksudnya. Walaupun jauh ya. Karena mungkin dari dulunya itu ya cinta pertama gue sama temen-temen gue di kafe. Itu mana enggak lu kita sama cewek sih? Iya. Enggak, mabok aja di sana. Makanya gue sempat bilang sama temen gue, wah dia cuma dia mungkin merek. Nah, dia dimakan bulan. Perawannya dimakan bulan. Bulan pun bahaya udah. Jadi kita tiap itu nggak pernah kalau ada malam hari tidur tuh. Nah kita bangunin pas ada bulan, berarti malam. Makanya itu gue bilang dimakan bulan. Dulu mainnya sabun dibolongin. Itu istilah zaman dulu. Iya. Misalkan orang yang penjakat tua atau perang tua nggak pakai kawin, itu perawannya penjakanya dimakan bulan. Itu nggak tahu deh orang tua zaman dulu tuh kok bisa punya bahasa seperti itu ya, gue nggak tahu ya. Ya itu istilah. Jadi kita buat bercandaan aja kayak gitu. Ya sekali dia ketawa, dia makan jadi ketawa. Itu bulan. Ada aja itu bahasanya. Alhamdulillah Bang Mus ya. Kita maksudnya mungkin secara total kita jauh lah dari total untuk meninggalkan dunia yang kayak seperti itu lah ya. Tapi paling nggak kita tidak melakukannya. Ya. Yang belum ke sininya ya sedikit lah. Ya boleh gue ikutin sedikit ya gitu. Kalau kita hijrah, karena kita bertuhan pada Allah, ya udah. Apa nih? Wah alhamdulillah aku udah menghindari ini. Oh satu yang belum mungkin maaf. Salon yang murah kita meninggalinnya. Sholat mah udah dari dulu. Sholat tuh tipis-tipis tuh mau sholat. Maaf. Tapi sholat itu ya. Mungkin kita malu ke masjid, ya mungkin di rumah. Gitu. Dari kita emang dari 5 waktu kita kerjain 2, ya alhamdulillah. Mungkin sholat Jumat aja di sini. Pribadi gue kalau yang 5 waktu ya itu masih bolong-bolong. Ya kalau Jumat kan seminggu sekali ya, itu wajib lagi bangun Jumat. Tapi yang sehari 5 waktu itu kadang-kadang itu masih bolong-bolong. Jadi masih mikirin duniawi gue. Nah itu. Insyaallah kedepannya ya. Ya amin ya itu harus ya, berubah. semuanya. Kita pasti insyaallah sebelum mati kita benar-benar total untuk mengubah Ya, amin. amin. Tidak ngomong doang tapi kita menjalankannya minimal tidak meninggalkan 5 waktu sholat 5 waktu ya mungkin obrolan santai ini yang menyerempet ke ke dakwah juga istilahnya mengingatkan pada dakwah mengingatkan gitu ya karena emang dari Bang Mus kasih ide ya coba ini obrolan ini ya hijrah ya tentang hijrah gitu. Mungkin hijrahnya masih versi seperti kita ya, versi kita bukan versi yang orang yang kembali religius enggak gitu. Karena kan semua manusia tuh dikasih buruknya, baiknya, itu ada. Jahatnya manusia tuh ada, buruknya manusia ada. Tapi kedepannya pasti dia tuh akan evaluasi ya, evaluasi. Oh iya. Oh gue begini terus, gue berbuat begini terus, pasti dia akan memperbaiki diri ya. Oh iya betul banget. Ya gitu sih nih. Iya. Ya. Oke teman-teman, insyaallah doain juga semuanya. Nah ada bagus. Ya obrolan kita obrolan hijrah aja, karena emang udah usianya ya kan. Emang udah umurnya kita emang waktunya untuk sana. Ada saatnya. Karena kita nggak tahu kita kapan mati kita nggak tahu. Karena mati itu nggak pandang lo sakit, nggak sangat lo sakit, mati aja udah kalau udah waktunya ya, nggak ada sangat lo tabrakan gagak. Kalau gua nggak tahu nih, habis dari ini mulai dikit, kemudian waktu mati ya gua mati, gitu bukan nantang, bukan, tapi kita nggak tahu. Ayo saatnya kita hijrah. Insyaallah, Bang Mus. Takbir. Allah
Akbar. Allah Akbar. Ya, oke ya, sorry sama teman-teman yang emang ya, agak kurang dengan podcast ini. Mohon maaf memang ada sentilan-sentilan udah kita saling ingatin ya. Sentilan ke agama juga ujung-ujungnya. Ya karena kita orang Islam, ya udah ujung-ujung pasti kita nih ke agama. Mau apa lagi? Kan? Oke, gitu aja. Bang Mus sudah menceritakan dari awal Badung sampai titik Badung ini mana, sampai di hijrah. Gitu juga Yasin, dari dia Badung, gue ngerasain Badung bareng sama dia gitu. Mabok mencakar-cakar bisa-bisa, ngerasain betapa bukan preman gue, lebih ke brengsek. Iya, benar. Brengsek kan sih deh. Aku nggak nyebut gua diri gua. Preman bukan. Kita mau Brengsek lah, brengsek. Lebih tepat itu kita brengsek. Alhamdulillah kita udah mengurangi gitu kan kadarnya gitu kan, dari kadarnya segini alhamdulillah sampai sekarang Allah masih sayang sama kita, masih dikasih kesempatan kita untuk tidak berbuat yang melampaui batas itu ya sini. Oke, gitu aja semua teman-teman, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.